Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa adama min tin wa sawahu wa qasama juriyatahu ala aqsamin mutafarriqatin la ya'lamuha ahadun siwah wa fariqun aqrahu wa fariqun عبده وفارق أحده وفارق منعه وفارق أعطاه وفارق أماته وفارق أحياه وفارق أسعاده وفارق أسقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلغ لمنتهى واذكره شكرا عبد طلب من ربه دعوة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي وإلها من عذاب الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيدنا الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيدنا سناد العجيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الإخذ واللقاء وسلم تسليما قصيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan utama sekali, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita memperbanyak rasa syukur serta puji dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia limpah rahmat, hidayah serta inayah Allah, kita pada siang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa fasilitas pancaran sinar matahari, udara dan lain sebagainya. Sebagai rasa syukur tersebut, kita bisa berhadir di dalam masjid kita cintai ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah Jumat. Salawat berangkai salam tidak lupa pula kita aturkan pangkon rohaniah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah berupaya menuntun umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Salawat berangkai salam kita sampaikan kepada keluarga dan ahli sahabat beliau, dan senantiasa juga kita tidak lupa menyampaikan salawat salam kepada para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seyogianya dengan melalui mimbar khutbah ini, kami selaku khatib dalam kesempatan yang mulia ini, kami coba mengajak dan mengingatkan kembali pada seluruh jemaah sekalian, khususnya diri saya pribadi, untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Yang mana dengan jalan takwalah kita sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah bisa merasakan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang mulia ini juga melalui mimbar khutbah ini kami akan coba sampaikan khutbah yang kami beri judul akhlak yang jahat, tanda iman yang lemah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kuat atau lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya. Karena iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedang iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk perbuatannya.
mudah sekali terkelir pada perbuatan keji yang merugikan dirinya sendiri dan juga merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an banyak menyuruh manusia untuk berbuat baik dan melarang berbuat jahat sebagaimana tuntunan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan perhatikan pula sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menilai keadaan. Orang yang lemah imannya yang diwujudkan dalam bentuk perilaku buruk dan jahat. Di antaranya digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak punya rasa malu dalam melakukan perbuatan keji dan hina, dan yang suka mengganggu tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ayahu wal imanu qurina jami'an wa ijaru fi'a ahaduhuma rufi'al akhar." Yang artinya rasa malu dan iman itu sebenarnya terpadu menjadi satu, maka apabila lenyap salah satunya, hilang pula lah yang lain. Al-ayahu su'batu minal iman. Dalam hadis lain disebutkan malu adalah sebagian daripada iman. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lebih jauh apabila kita renungkan, kita hayati makna hadis yang kami kemukakan tadi. Nyatalah bahwa rasa malu sangat berpautan dengan iman, sehingga boleh dikatakan tiap-tiap orang yang beriman pastilah ia seorang pemalu, dan tiap-tiap orang yang tidak malu tidak ada iman di dalam jiwanya, walaupun lidahnya atau lisannya mengatakan aku orang yang beriman. Rasa malu itu kalau ia ketinggalan daripada teman-temannya, pengalaman dan pengetahuan, kalau ia tidak dapat berusaha untuk mencari nafkah yang halal dan bekerja yang layak menurut pandangan umum, dan kalau ia ketinggalan dalam segala pekerjaan kebajikan menurut agama. Rasa malu itu sangat luas dan sukar diterangkan satu persatu. Demikian sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Qila, "Man ya Rasulullah?" Qala, "Alladzi la ya'manu zaruhu bawa'iqah." Yang artinya, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Seorang hamba bertanya, "Siapa dia ya Rasulullah?" Jawab baginda Rasulullah, "Orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam mengajar para sahabat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghindari dari perkataan yang tidak ada gunanya, yang bisa menggelincirkan manusia ke lembah pembicaraan yang ngawur, yang menjurus ke arah perbuatan dosa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zizarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik, kalau tidak dapat hendaklah diam saja. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Hadis ini memberikan penegasan pentingnya kita berbuat baik dengan sesama tetangga, juga memberikan pengertian bahwasannya Islam
sangat menekankan kerukunan antar bertetangga. Karena yang demikian ini sebagai ciri orang yang beriman. Keterangan atau hadis-hadis yang kami baca yang tadi, yang mengharuskan setiap pribadi muslim mempunyai kesadaran terhadap kemampuannya yang sangat terbatas. Sebab suatu kenyataan bahwa manusia hidup tidak dapat hidup berdiri sendiri dan sangat memerlukan hubungan sesama dalam menghadapi tugas-tugas di dalam hidup bermasyarakat. Di dalam hubungan dengan sesama, maka tetanggalah saudara terdekat kita dan yang lebih mudah kita dekati. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batas pengertian dan dimaksud dengan tetangga menurut konsep Islam. Baginda Rasulullah menegaskan bahwa tetangga ialah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Yang bisa dimaknakan, ini adalah lingkup sebuah desa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui batas kita bertetangga, maka kita pun hendaknya mematuhi hak dan kewajiban bertetangga. Karena Islam telah memberikan tuntunannya. Hak dan kewajiban dalam bertetangga pada dasarnya merupakan etikat hubungan sesama mereka. Banyak sekali meliputi kepentingan-kepentingan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun secara bergotong royong dilakukan oleh orang banyak. Kita hendaknya berusaha memudahkan kesulitan mereka dengan memberikan pertolongan. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kemudahan pula, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Yang artinya, barang siapa, kata Nabi, memudahkan kesulitan saudaranya, niscaya Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Tentunya kita menyikapi sebuah hadis ini, sangat mulialah hati seseorang manusia yang suka menolong teman, sahabat, dan tetangga. Tapi sangat jeleklah bila seseorang manusia yang suka menyakiti, mencemoohkan sahabat, tetangga, dan dalam lingkup desa tersebut. Lebih dari itu, sangat dicela oleh Islam kalau seorang muslim tidak mau memberikan pertolongan kepada tetangganya, sehingga digambarkan Nabi bahwa orang yang seperti ini, ma'amana rajulun bata sam'ana wajaruhu da'un ila janibihi wa huwa ya'lam. Yang artinya, tidak beriman dengan baik kepadaku orang yang bermalam dengan perut kenyang, padahal tetangganya berbaring dalam keadaan lapar, sedang ia mengetahui keadaan tetangganya. Hadis riwayat Al-Bazar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam membina iman yang benar dan sempurna, baginda Rasulullah SAW terus-menerus menanamkan akhlak yang luhur agar umatnya terpelihara dari perbuatan mungkar yang dimurkai oleh Allah. Namun demikian, masih ada sementara orang yang beragama yang meremehkan perbuatan ibadah yang diwajibkan kepadanya. Memang kadang-kadang di antara kita menunjukkan sikap yang baik di muka umum, dari bicara cukup lantang, ingin menegakkan, tetapi di balik itu kita tidak segan-segan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tidak. Pentingnya hubungan akhlak dengan iman dan hubungan iman dengan ibadah yang benar. Baginda Rasulullah SAW menambah,
dengan menjadikan iman sebagai dasar segala kebaikan dan kebenaran di dunia serta keselamatan dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Demikian juga masalah akhlak tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting dari itu. Oleh karenanya dalam pembinaan harus mendapat petunjuk serta nasihat yang terus menerus agar dapat meresap dalam hati dan melekat dalam ingatan, hingga menjadi keyakinan bahwa iman, kebaikan dan akhlak adalah unsur-unsur yang erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di dalam khutbah ini yang menerangkan tentang kejahatan akhlak, mudah-mudahan kita khususnya yang berhadir di dalam masjid ini terhindar dari perbuatan tersebut dan selalu berikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila saat ini atau detik ini masih ada kita yang memusuhi tetangga, baik tetangga dekat langsung maupun tidak secara umum, maka saat ini mari kita introspeksi diri. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kepada saudara-saudara kita secepatnya agar kita terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi harapan kami apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih khusus bagi saya sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli syai'in la ilaha illallah wa la syarika lah.